tadi sini juga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua yang terhormat. Pada Bapak Pengampu dosen pengampu visualisasi data, Bapak Luki, yang kami banggakan juga, yang kami sayangi, teman-teman dan juga kawan-kawan kerabat dari kelas RB 2022. Di sini kami malam ini akan mempresentasikan hasil tugas besar kami tentang visualisasi data berjudul Menelusuri Jejak Budaya Kota, Perbandingan Pola Aktivitas di New York City dan Tokyo. Izinkan saya di sini akan memandu rangkaian acara pada malam hari ini, yaitu untuk yang berisikan dari yang pertama itu ada introduction, yang kedua ada dataset, pertanyaan-pertanyaan, visualisasi beserta analisisnya, dan juga nanti akan ditutup oleh kesimpulan. Oke, di sini juga saya beranggotakan beranggotakan tiga anggota. Yang pertama saya sendiri, yaitu sebagai Ketua Kelompok Residen Nusantara dengan NIM 122450080. Dan juga ada anggota saya, Sofyan Fauzi Arif dengan NIM 122450116 dan Egy Satria 122450032. Dan dilanjutkan untuk introduction oleh Saudara Arif. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai introduction terlebih dahulu sebelum kita memasuki dataset dan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Di sini kita awali dengan kota New York dan juga kota Tokyo yang dimana di situ mempunyai pusat budaya dan ekonomi dunia. Ya, mungkin dari kedua kedua kota tersebut kita bisa mencari aktivitas unik yang mencerminkan karakter masyarakat-masyarakat yang ada di New York dan juga Tokyo. Dan pada analisis kali ini kita bisa mencari yaitu dengan dinamika tinggi antara keduanya, perpaduan tradisi dan modernisasi yang membentuk identitas budaya lokal. Nah, terus kita bisa membandingkan pola aktivitas masyarakat di kedua kota itu dengan mencari rutinitas hariannya, gaya hidup, hingga interaksi dengan ruang publik untuk menelusuri jejak budaya yang mencerminkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya, itu Egy Satria. Oke, selanjutnya adalah pengenalan dataset yang kita digunakan. Nah, dataset ini diambil dari Kaggle ya untuk menunjukkan eh, katanya tempat check-in atau dari Tokyo sama si New York. Nah, di dataset ini diambil dari dua dataset, yaitu dataset untuk New York yang masing-masingnya adalah memiliki 9 kolom, yaitu ID, yang menunjukkan ID dari transaksi, kemudian user ID yang menunjukkan unik dari si user yang check-in, kemudian adalah venue ID adalah tempat yang digunakan untuk check-in yang dipreferkan oleh ID, kemudian adalah venue kategori ID adalah kategori tempat dari si tempat tersebut, dan kemudian venue kategori yaitu nama tempatnya, kemudian adalah longitude sama longitude adalah tempat titik koordinat si tempat itu berada atau check-in, kemudian adalah time offset adalah berapa menit yang digunakan atau yang lebih dari si masing-masing tempat dari UTC zero gitu. Kemudian adalah UTC zero gitu, adalah tempat globalnya gitu. Oke, lanjut poin selanjutnya. Nah, inilah serbi dari pertanyaan. Nah, di sini kita ada 6 pertanyaan untuk menjawab dari judul kita tadi. Yang pertama adalah pola aktivitas dan waktu check-in. Kemudian adalah preference jenis tempat yang dikunjungi. Pola puncak aktivitas berdasarkan jam dan kategori tempat. Kemudian adalah pendekatan terhadap ramalan dan interaksi sosial. Kemudian adalah aktivitas berdasarkan musim. Kemudian tren check-in berdasarkan kategori dan waktu. Oke, langsung aja ke poin pertama yaitu pola aktivitas dan waktu check-in. Nah, di sini ada 3 poin utama yaitu poin A yaitu apakah ada perbedaan pada pola check-in sepanjang hari di New York atau Tokyo. Kemudian poin B adalah
pada jam berapa aktivitas di kedua kota mencapai puncak dan bagaimana perbandingan aktivitas siang, sore, dan malam di masing-masing kota. Kemudian adalah poin C adalah ada apakah aktivitas malam di sini kan di New York sementara di Tokyo menunjukkan aktivitas yang lebih teratur dan sore sampai malam. Oke, selanjutnya kita akan jawab dengan melakukan visualisasi data tersebut. Nah, di episode pertama adalah kita menunjukkan poin pertama yaitu apakah ada perbedaan pola check-in yang di hari di New York sama si Tokyo. Nah, dari grafik tersebut adalah grafik line chart yang mana di Y-nya adalah tempat dikunjungkan dan garis horizontalnya atau garis X-nya adalah jam berapanya gitu. Nah, bisa lihat di sini adalah tidak terlalu signifikan perbedaan antara pola aktivitas dari si Tokyo sama si New York tersebut. Nah, boleh dilanjut. Nah, lebih jelas lagi di sini adalah menunjukkan pola aktivitasnya sama, teratur gitu. Nah, kita lihat di sini juga menjawab poin pertanyaan nomor B, yaitu pada jam berapa aktivitas di kedua total mencapai puncaknya. Nah, di sini kita lihat bahwa si keduanya sama-sama mencapai puncak di jam malam, yaitu di jam sekitar jam 18 hingga jam 8 atau jam 8 malam gitu. Dan di sini si New York ini yang bisa diibaratkan kota yang besar dan pusat ekonomi ternyata sangat besar di pusat atau berpusat di malam hari gitu. Nah, si Tokyo juga sama, dia lebih besar di malam hari juga. Ini menunjukkan bahwa dari kota yang budaya sama si kota yang pusat ekonomi itu sama-sama di pusat di malam gitu. Oke, selanjutnya poin ke terakhir yaitu di poin C. Oh, langsung menjawab pertanyaan nomor kedua yaitu prefer jenis tempat yang dikunjungi. Nah, di pertama ada 3 poin lagi. Yang pertama poin A yaitu kategori tempat apa yang paling sering dikunjungi di masing-masing kota. Kemudian adalah poin B adalah apakah Tokyo memiliki lebih banyak check-in di tempat-tempat budaya seperti kuil, taman pusat, pusat seni dan dibandingkan Tokyo. Kemudian adalah poin C, apakah tempat hiburan modern seperti restoran, bar dan pusat pembelanjaan lebih populer di Tokyo. Oke, langsung kita kita lihat analisisnya, kemudian data. Nah, di menjawab pertanyaan A, yaitu pada tempat yang paling sering kunjungi, di poin A adalah si kita akan menggunakan bar plot yang mana si X adalah jenis tempat yang sering dan dia adalah tempat yang sering digunakan. Nah, yang pertama yang biru adalah dataset untuk Tokyo dan yang merah adalah dataset untuk eh yang merah untuk Tokyo, yang biru untuk New York gitu. Nah, di sini menunjukkan bahwa si New York itu lebih sering menunjukkan untuk bar, terus home atau penginapan, terus office, dan subway atau tempat kereta. Sedangkan di Tokyo lebih sering melakukan transportasi seperti train atau tempat stasiun eh, Tokyo atau stasiun bawah tanah dan juga ramen tempat makan gitu. Oke, selanjutnya menjawab poin nomor selanjutnya, yaitu poin B, yang mana disebut juga apakah Tokyo memiliki banyak spot check-in di tempat budaya gitu. Dan di kita lihat kita bahwa poin ini adalah menunjukkan bar plot yang menunjukkan perbandingan antara yang merah itu Tokyo, sedangkan yang biru itu dan New York, yang mana dan yang garis horizontalnya itu adalah tempat budayanya atau kalian tempatnya, dan sedangkan dia tempat pengunjungnya. Nah, sedangkan kita lihat bahwa Tokyo sama si Tokyo sama si New York itu ternyata lebih seringan tempat budaya tuh si New York lebih ditunjukkan dengan banyaknya si New York dibandingkan si kategori walaupun tidak signifikan gitu. Ternyata si Tokyo itu lebih sering tempat yang lain-lain gitu, yang tidak teridentifikasi dengan kategori yang kita inginkan gitu. Dan menjawab pertanyaan nomor C juga, apakah si New York ini lebih sering hiburan modern seperti bar dan pusat perbelanjaan? Dan menjawab pertanyaan ini, ternyata iya betul. Si New York ini lebih sering menunjukkan mengunjungi tempat modern budaya seperti bar dan juga kafe kayak store dan atau mall juga gitu. Oke, mungkin selanjutnya.
puncak aktivitas berdasarkan jam dan kategori gitu. Nah, kita mempunyai 3 poin juga. Yang pertama ada poin A. Kategori tempat apa yang memiliki puncak check-in pada waktu tertentu di masing-masing kota gitu. Terus adalah poin B adalah apakah restoran dan bar menunjukkan peningkatan check-in pada malam hari. Dan ketiga adalah apakah kafe dan taman di Tokyo lebih banyak dikunjungi di pagi atau sore gitu. Mungkin lanjut ke poin di visualisasinya. Nah, kita lihat apa kategori apa yang memiliki puncak check-in pada waktu masing-masing tertentu gitu. Dan ternyata di tempat inilah kategori yang lain-lainnya atau kategori yang banyak seperti eh, lebih sering ke tempat hiburan, ke pantai, atau lain-lain dibandingkan keempat seperti budaya, transportasi, makan, dan belanja gitu. Untuk poin pertama adalah si Tokyo yang bisa dilihat dari kanan, ternyata dia lebih sering transportasi dengan puncaknya adalah di jam 10 pagi dan juga jam 8 malam, jam 6 malam. Sedangkan di New York itu lebih sering di tempat yang lain dengan persebaran yang rata, dengan paling puncaknya itu lebih di pagi hari gitu. Mungkin langsung menjawab pertanyaan kedua, apakah restoran dan bar di New York lebih menunjukkan peningkatan check-in di malam hari gitu. Yang bisa lihat di kita di grafik tersebut yaitu grafik bar chart yang mana warna-warna itu menunjukkan kategori tempat seperti jika biru atau makanan, eh, kuning yang lain-lain, hijau belanja, merah transportasi dan ungu adalah budaya. Nah, bisa kita lihat bahwa di malam hari ternyata bar atau ditujukan oleh makanan itu meningkat makin sedikit dibandingkan di sore hari gitu. Ternyata tidak tidak terlalu menunjukkan di pagi hari. Nah, sedangkan pertanyaan selanjutnya adalah, apakah kafe dan taman di Tokyo lebih banyak dikunjungi di pagi hari dan sore hari? Nah, kita bisa lihat di sebelah kanan, di sebelah kiri itu Tokyo. Nah, di sini kita lihat di sebelah ya apakah di pagi hari adakah peningkatan di kafe atau taman? Ternyata kafe dan lain-lain itu adalah tempat dan lain-lain. Bisa dilihat bahwa ada tidak terlalu meningkat juga gitu dibandingkan di tempat lainnya seperti sore hari dan malam hari gitu. Ini menunjukkan bahwa Tokyo ini kotanya tuh teratur di transportasinya gitu. Tidak terlalu menunjukkan peningkatan di pagi hari dan sore hari gitu. Sama juga seperti di New York juga, bahwa si kafe dan restorannya sama-sama sering dikunjungi gitu, walaupun berbeda jamnya gitu. Oke, lanjut. Mungkin dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan yang keempat ya, yaitu ada pendekatan terhadap keramaian dan interaksi sosial. Nah, di sini akan ada 3 poin. Yang pertama, di area atau koordinat mana aktivitas check-in paling padat di masing-masing kota? Poin B, apakah ada area dengan konsentrasi check-in tinggi di pusat-pusat hiburan New York dan area publik di Tokyo yang menunjukkan pola sosial yang berbeda? Dan yang C, apakah masyarakat di New York lebih menikmati keramaian di tempat hiburan, sedangkan di Tokyo lebih suka menjaga jarak dalam keramaian? Nah, maka dari itu akan muncullah visualisasi untuk yang poin yang pertama. Kita bisa melihat teman-teman semuanya, yaitu top 10 venue kategori di New York City dan juga top 10 venue kategori di Tokyo. Nah, bisa dilihat teman-teman semuanya, di bagian New York City itu banyak sekali ataupun eh, dominan itu di home ataupun privat, dan yang kedua itu ada di bar ataupun office-office ataupun kafe-kafe sekitarnya teman-teman semuanya. Dan sekali yang di Tokyo itu paling ramai itu ada di train station ataupun di subway teman-teman semuanya. Dari sini bisa kita lihat teman-teman semuanya bahwasannya titik keramaian yang ada di New York City itu berada di bar, di venue kategori di Tokyo itu ada di train station. Selanjutnya di poin B, kita bisa melihat itu teman-teman semuanya. Lokasi titik koordinat paling banyak di mana sih di New York City dan juga Tokyo. Nah, kita bisa lihat teman-teman semuanya di New York City ya.
itu paling banyak di titik koordinatnya itu berada di sekitaran di Manhattan, teman-teman semuanya. Terutama di pusat kota yang mencakup lokasi hiburan, lokasi kantor, dan juga taman-taman umum. Nah, interaksi sosial cenderung terkumpul di wilayah dengan aktivitas tinggi, teman-teman semuanya. Seperti bar, seperti kereta bawah tanah, dan juga kantor. Dibandingkan dengan Tokyo, teman-teman semuanya, dari titik koordinat ataupun konsentrasi yang sangat tinggi, area dengan konsentrasi check-in terbesar berada di sekitar stasiun, teman-teman semuanya. Ya, bisa dilihat dari kereta besar dan juga kereta bawah tanah. Hal ini sesuai dengan popularitas transportasi umum yang ada di Tokyo, teman-teman semuanya. Nah, selanjutnya juga dari yang poin C juga kita bisa melihat, bisa juga menjawab dari poin dari gambar visualisasi Tokyo, itu dari tren stasiun juga, ya teman-teman sekalian, dan juga dari titik koordinat yang berada di Tokyo itu sendiri, teman-teman semuanya. Nah, selanjutnya aktivitas berdasarkan musim. Nah, di sini dibagi menjadi poin yang ada dua poin. Yang pertama, bagaimana aktivitas check-in berubah seiring musim? Apakah taman dan ruang publik di Tokyo lebih ramai di musim semi dan gugur? Dan poin B, apakah tempat-tempat indoor di New York menunjukkan peningkatan aktivitas pada musim dingin? Ya. Nah, untuk yang pertama, visualisasi di poin A, kita bisa melihat teman-teman semuanya, season ataupun musim di New York dan juga musim di Tokyo. Ya. Nah, kita bisa melihat teman-teman semuanya, eh, banyak sekali ataupun peningkatan yang terjadi di New York City, teman-teman semuanya, antara musim spring dan juga musim summer, teman-teman semuanya. Sedangkan kalau yang di Tokyo itu untuk kepadatannya itu sendiri itu berada di musim spring, teman-teman semuanya. Dan ini bisa dari visualisasi kita ini, ya teman-teman semuanya, bisa dilihat dari kota ini, dari Tokyo itu tidak terjadi perubahan pada peralihan musim di sana. Ya, nah, sedangkan kalau di New York itu ada perubahan sangat signifikan, teman-teman semuanya, antara dari musim spring ke musim summer, teman-teman semuanya. Nah, selanjutnya itu di poin B, ya. Di poin B ini kita bisa melihat apakah seberapa berpengaruh musim terhadap lokasi indoor yang ada di New York. Nah, di sini kita bisa melihat, ya teman-teman semuanya, dari bar chart ini, teman-teman semuanya, musim dingin tidak begitu berpengaruh ataupun tidak signifikan pada tempat-tempat indoor, teman-teman semuanya, ya, dibandingkan dengan yang lain, ya, itu lebih musim spring yang lebih signifikan untuk tempat-tempat indoor check-in yang ada di New York, teman-teman semuanya. Mungkin selanjutnya oleh teman saya. Oke, terima kasih. Di sini saya akan presentasikan mengenai tren check-in berdasarkan kategori dan juga waktu. Berdasarkan kategori A, kita mendapatkan pertanyaan apakah ada kategori tempat yang lebih populer di waktu tertentu dalam sehari. Misalkan, apakah bar di New York lebih populer pada malam hari? Mungkin kita bisa lanjut ke poin B-nya itu bagaimana pola check-in per kategori di tempat masing-masing kota pada waktu tertentu. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke visualisasi datanya. Nah, kita ini bisa membagi datanya itu ke dalam beberapa waktu. Di sini kita dapatkan dalam Y-nya itu adalah waktu, hour of the day, dan sedangkan yang X-nya ini adalah kategorinya. Tadi ditanyakan bahwasanya di pertanyaan yang pertama di poin A itu apakah kategori tempat populer waktu tertentu dalam sehari. Bahwasanya di jam 9 ini di New York City itu ada peningkatan di office-nya itu sendiri. Bahwasanya jumlah check-in account-nya itu di atas di 280 ini. Atau udah meningkatkan kalau misalnya dia tuh biru. Sedangkan kalau misalnya kita mencari ke barnya itu sendiri, bar tempat check-innya itu sendiri, bahwasanya dia mengalami peningkatan ketika di malam hari. Malam hari dia mengalami peningkatan orang-orang di New York itu pada ke bar. Sedangkan kalau misalnya kita lihat pada analisis yang Tokyo, dia itu sebarannya hanya ada di train station aja. Bahwasanya dia dari waktu kerja atau mulai-mulai kerja dari jam 7 sampai jam 10 itu
kebanyakan masyarakatnya itu berada di train station itu dan kembali meningkat lagi pada jam-jam pulang dari kerjanya itu atau di sekitar jam 8 ini, jam 8 malam. Mungkin bisa dilanjut ke slide selanjutnya. Nah, eh, di sini pada poin B, bagaimana pola check-in ke kategori tempat kota tersebut. Nah, di sini bahwasanya di polanya itu dalam pola kategori New York ini, saya mengambil 10 data aja yang teratas untuk mesimpulkan bahwasanya apa aja sih pola yang terdapat dalam kota-kota New York maupun Tokyo ini. Pertama, dalam kota New York itu sendiri, bahwasanya ada peningkatan di hour of day-nya itu di sekitar jam 10 kurang, itu atau sekitar jam 7 lebih, itu mengalami peningkatan di office-nya itu sendiri. Office itu mengalami peningkatan atau orang-orang produktif nih di jam 7 sampai 10. Sedangkan untuk di jam malamnya, di sini kita bisa lihat bahwasanya mengalami peningkatan di coffee shop-nya itu. Coffee shop-nya itu mengalami peningkatan bahwasanya kita bisa simpulkan pola dari aktivitas warga-warga New York itu mengalami peningkatan di malam hari dan juga mengalami peningkatan pada malam hari hingga ke sore hari. Ke, ke menjelang sore hari atau jam 3 lebih mereka mengalami penurunan sedangkan di jam malamnya mereka mengalami peningkatan dan akan turun kembali di jam sekitar jam satuan. Sedangkan pada New York City itu sendiri kita bisa melihat polanya itu dia mulai beraktivitas di jam 4-an. Jam 4 dia sudah mulai ke train station itu sendiri dan mengalami peningkatan di jam 7 hingga jam 9 ini dan mengalami penurunan lagi di sekitar jam satuan dan akan mengalami peningkatan lagi di malam harinya, sore menjelang malam. Dan benar-benar waktu itu habis di sekitar jam 12, mungkin itu waktu train stationnya udah habis dan mereka ada di rumah semua sampai jam menjelang pagi itu atau sekitar jam 4-an. Mungkin bisa dilanjutkan ke kesimpulan. Nah, berdasarkan teman-teman saya yang sudah presentasi di situ, kita bisa menyimpulkan bahwasanya New York dan Tokyo ini mencerminkan jejak budaya-budaya yang unik untuk pola aktivitas warganya. Kalau misalnya kita lihat bahwasanya di New York itu dengan ritme yang cepat dan keberagaman budayanya menonjolkan gaya hidup dinamis dan yang mendorong oleh individualisme dan ekspresi bebas. Yang kita bisa lihat bahwasanya kebanyakan warga New York itu sendiri mengalami privasi atau kita bisa lihat bahwasanya di data-data sebelumnya kebanyakan warga New York itu paling banyak itu di home atau di rumah atau mereka bisa nyebutnya privacy. Dan sedangkan di Tokyo menunjukkan keseimbangan antara tradisi dan modernisasi, di mana masyarakat tiap menjunjung harmonisasi sosial dan etos kerja kolektif. Nah, di situ kita bisa lihat bahwasanya Tokyo tuh mengalami tradisi yang di mana dia itu menggunakan transportasi umum kebanyakan. Tidak seperti masyarakat yang ada di New York, mereka pada ke privacy semua. Dan meskipun berbeda keduanya, kedua kota ini menjadikan simbol keberhasilan dan mengadaptasi nilai-nilai budaya lokal. Mereka di, di tengah arus globalisasi, menjadikan inspirasi bagi kota-kota di dunia lainnya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Eh, Sesungguhnya manusia itu tempat salah dan juga lupa. Wajar manusia. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.